Hai, gua Dodi dan ini cerita gua. Halo teman-teman, kali ini gua mau cerita tentang pengalaman gua pribadi ya. Dan ini kejadiannya tahun 2009. Dan waktu itu gua masih tinggal di Palembang. Dan waktu itu juga gua masih kelas 2 SMP. Kejadiannya ini gue inget banget, bener-bener inget banget. Yaitu hari Jumat jam 1 siang. Gua pernah digendam. Digendam, dihipnotis, dimanipulasi, apalah namanya itu. Nanti gua akan ceritain lebih lanjut. Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu digendam itu seperti kalian itu ditepok pundaknya. Ada orang yang sadar dan ada orang yang tidak sadar gitu. Secara kasarnya setelah kalian dihipnotis, kalian tidak tahu apa yang sudah kalian lakukan gitu. Ada juga yang dia sadar ditepuk seperti ini, tapi dia sadar tetapi dia mengikuti instruksi orang tersebut gitu. Dan gue nggak tahu apakah itu namanya digendam, dihipnotis, pokoknya itu kejadian yang menimpa gue tahun 2009. Waktu itu ceritanya gue mau berangkat les, habis pulang dari sekolah itu gue inget banget jam 1 siang. Itu lesnya jam 2 siang. Dan biasalah dulu gue SMP itu kan agak sok-sok ya sama orang tua. Maksudnya kayak gue dianterin naik mobil gitu. Seharusnya yang gue turun di jalan. Maksudnya gue turun di depan tempat les, tapi gue gak mau turun banget di tempat les karena gue gengsi gitu kan. Ya mungkin dulu kecil dulu kayak gitu ya. Gue juga gak tahu. Tapi waktu itu gue turun, gue bilang sama ayah gue, kalau karena gue orang Bali, gue manggil ayah gue tuh Aji. Nah, gue bilang gini sama Aji gue, Ji, jangan turunin Dodi di situ, turunin Dodi aja agak jauh di sana, gitu. Gue spontan bilang kayak gitu. Udah gitu, ya Aji gue karena udah kesel ngeliat gue juga nggak tahu kenapa, karena gue sering banget ya minta turun jauh sana, pokoknya biar gue terlihat lebih keren lah gitu, terlihat lebih, ini jangan ditiru ya teman-teman, ini jangan ditiru. Jadi gue pengen terlihat lebih keren, biar gue terlihat lebih mandiri gitu kalau di depan orang tua gue gitu. Dan menurut gue itu salah banget. Setelah itu gue diturunin sama orang tua gue agak jauh, sebenarnya nggak jauh, sekitar 3 meter 4 meter dari tempat les gue. Jadi gue cuman jalan, ya anggapan nih tempat les ya, dan ini gue tuh tinggal jalan berapa langkah doang, tek nyampe gitu loh. Nah, di perjalanan inilah kebodohan gue gitu. Gue turun dari mobil. Setelah gue turun dari mobil, gue jalan ke tempat les. Tiba-tiba dari belakang ada orang brewok itu nepuk pundak gue. Tapi gue sadar apa yang gue lakukan gitu loh. Dia nempuk pundak gue. Bro, kalau nggak salah bro apa? Dek, oh sorry dek. Dek, ini saya kasih kamu sebuah bola suci kecil. Jadi bentuknya itu kayak, kalian tau kelereng kecil yang, tau lah kelereng lah ya. Itu dilapisin aluminium foil teman-teman. Kayak gitu. Itu dia ngasih ke gua. Terus dia bilang gini, Dek, ini simpen. Ini merupakan benda pusaka dari Pangestu apa gitu, pokoknya istilah-istilahnya mereka, bahasa-bahasa Sanskerta lah, dia bilang kayak gitu. Gua lupa, pokoknya gue ingetnya Pangestu Aji, Pangestu apalah pokoknya ada bahasa-bahasanya lah, bahasa-bahasa Sanskerta. Udah gitu gue terima aja nih, gue nggak tahu kenapa gue terima aja. Gue terima itu kelereng yang warna yang ada ya, yang dilapisin aluminium foil itu. Dia bilang, simpen ini baik-baik ya, jangan sampai hilang karena ini merupakan tanggung jawabmu ke depannya gitu katanya. Terus dia bilang, dan jangan bilang siapa-siapa, oke? Udah. Setelah itu gue terima itu, gue gak tahu kenapa, gue terima aja, gue pegang, gue lanjut jalan ke tempat les cuy. Gue lanjut jalan ke tempat les. Tinggal selangkah lagi gue masuk ke tempat les bahasa Inggris gue waktu itu. Tiba-tiba ada orang dari belakang juga nepuk gue, pakai topi. Dek, saya juga dikasih ini nih, bola kelereng yang pokoknya inilah yang kayak aluminium itu. Dia bilang kayak gini, saya juga dikasih ini nih, kita cari sama-sama yuk.
ini ilmu hitam atau ilmu putih? Kata dia gitu. Dan gue di situ kan merasa kaget kan. Gue bingung. Bener juga ya. Dan bodohnya gue percaya kata orang itu. Ayo ikut yuk gitu. Ikut dalam artian pengen menjelaskan apakah itu ilmu hitam sama ilmu putih. Kenapa? Karena gue juga takut. Karena gue udah megang itu, gue berpikir bahwa ketika gue sudah megang itu, gue ada kenapa-kenapa kalau gue buang, atau kalau gue nggak ikut, gue juga takut ada kenapa-kenapa. Dan bodohnya gue adalah, gue berpikir waktu itu jam 1 siang dan les itu jam 2 siang. Jadi gue berpikir nih ada selang 1 jam. Dan gue mikir gini, oh iya ya, waktunya masih 1 jam lagi nih gue les nih. Ya udah deh, gue ikut aja sama orang itu. Mau cari tahu nih, ini ilmu hitam atau ilmu putih nih? Dengan polosnya, dengan gobloknya gue ikut orang itu, cuk, sumpah. Gue ikut orang itu, orang yang pakai topi itu. Mungkin itu merupakan komplotannya dia. Dan pasti sih kayaknya itu komplotannya dia gitu kan. Udah itu gue ikut nih. Terus yang orang yang topi tadi yang nepuk gua, yang bilang dia juga dikasih kayak gini, dia bilang gini sama bapak brewok yang tadi nih. Dia nanya nih, Pak, ini kita penasaran, ini nih ilmu hitam apa ilmu putih sih? Dia bilang gitu kan. Dia nanya nih sama orang yang brewok tadi itu, si topi itu. Gue diem aja dong, gue dari belakang gue ngeliatin dia gitu. Ini orang ngobrol gitu kan. Ya ngobrol lah, masa nggak ngobrol anjir. Si topi ini, orang yang pakai topi ini, dia bilang seperti itu. Dan orang brewok ini tahu apa yang dia bilang? Yang gue pikir saat itu adalah, gue kira dia langsung ngasih tahu langsung ya. Gue kira dia langsung ngasih tahu bahwa oh ini nih seperti ini gitu. Nyatanya adalah dia ngajakin gue sama orang yang topi ini, pakai topi ini, itu ke sebuah tempat. Dan dia bilang gini, yuk kita cari tempat agak sepi, mungkin masjid, atau mungkin ada ruko, atau mungkin ada rumah kosong, pokoknya yang sepi lah dengan orang-orang itu. Dan gobloknya gue mau ikut mereka. Gue ikut mereka. Jalan nih. Naik angkot. Gue udah bilang sama si bapak topi ini, sama si brewok ini, gue bilang, Pak, saya nggak bawa uang saya cuma sedikit. Dan kebetulan di dompet gue waktu itu ada 100.000 sama 5.000. Gue cuma punya 2 itu doang. Sama HP, dulu HP-nya Nokia 5300. Kalian kalau tahu Nokia 5300 itu HP legenda itu. Pokoknya gue bawa HP Nokia 5300 gue, sama bawa dompet isinya adalah uang 100.000 sama uang 5.000. Gue jalan nih, terus dia bilang gini, terus gue tadi bilang kan, Pak saya nggak punya uang gitu. Dan yang topi bilang, udah nggak apa-apa, kita yang bayarin. Nah, setelah naik angkot, naik bus lagi cuy. Naik bus angkutan umum, bukan bus travel ya, tapi bus angkutan umum. Naik bus angkutan umum, kalian kalau tahu jembatan Ampera, itu gua nyebrang dari kota Palembang, maksudnya dari kota inti Palembangnya ya, dekat Masjid Baitur Rahman itu, ngelewatin jembatan Ampera cuy. Nah, di bawah jembatan Ampera itu ada pasar. Di bawah pasar itu ada namanya ruko. Jadi rukonya itu ditutup gitu cuy. Rukonya tuh udah tutup. Terus ada mobil bekas gitulah pokoknya. Gua duduk di bawah situ sama kedua orang tadi. Bodohnya gua kan. Nah setelah itu si brewok tadi ini bilang sama gua dan topinya ini, sama orang yang pakai topi ini, Mas sama Dek, coba keluarkan apa yang ada di kantong kalian gitu. Kebetulan barang berharga gue saat itu adalah cuman HP Nokia 5300 sama dompet gue. Gue keluarkan dompet gue, sama gue keluarkan juga Nokia 5300-nya. Setelah itu dia minta kelereng kecil yang udah dilapisi aluminium foil itu. Dia minta kayak gini, Dek mana tadi bola yang pangestu tadi sama yang bola yang tadi tuh Mas gitu. Diambil dua-duanya. Terus sudah gitu dia ke belakang mobil nih. Kebetulan ada mobil yang udah ditutupin kain gitu. Pokoknya kayak mobil diparkir tapi udah lama banget gak dipakai. Dia ke belakang mobil gitu.
Nggak tahu dia ngapain, tiba-tiba pas dia dari belakang mobil sana, dia langsung ngelusin ke tangan gua. Gini gua. Ngelusin ke tangan gua kayak gini. Udah gitu kayak ada keluar asap-asap cuy. Sumpah ada keluar asap-asap. Nah gua kan heran kan, kok ada asap-asap gitu kan. Terus dia bilang gini cuy, "Dek, ini bola yang tadi sudah saya lumerkan ke dalam tangan kamu, ke dalam seluruh tubuh kamu. Jadi jika kamu pakai gelang emas, cincin emas, kalung emas dan bersifat emas lah pokoknya, orang tuamu juga ikut kena sialnya, kena dampaknya. Bisa saja tangan mereka putus karena mereka pakai cincin. Bisa saja gelang mereka putus karena pakai cincin." Kan gue bingung kan, dan gue takut gitu. Orang tua gue tuh, aduh, gue bukan takut sama diri gue sendiri gitu, gue takut sama orang tua gue. Waktu itu gue takut, wah orang tua gue takut kenapa nih, karena dia kan takutnya dia lagi pakai gelang emas. Tahu kan kalau misalkan cincin nikah tuh kan kebanyakan kan cincinnya kan emas ya, dan kebetulan orang tua gue tuh selalu pakai gitu, cincin kawin lah kasarnya, cincin kawin gitu. Nah gue takutnya di situ cuy. Udah gitu dia bilang, "Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya, karena ini sangatlah berharga. Dan kalau misalkan kamu mau kembali seperti semula lagi, kamu bawa emas kamu, perhiasan orang tua kamu, kita sucikan dulu, kita netralkan dulu." Gitu dia bilang. Lalu si paman brewok itu, teman-teman, si paman brewok itu bilang sama gua gini, kalau kamu nggak bawa gelang atau nggak bawa perhiasan di tas kamu atau di barang-barang kamu lah yang kamu pakai sekarang, tunjukin rumahmu dong di mana gitu. Yuk antar om ke rumahmu, dia bilang kayak gitu. Dan gua dari kecil untung aja diajarin sama orang tua gua bahwa jangan kasih tahu alamat rumah sama siapapun jika kamu nggak kenal. Jangan kasih tahu nama orang tuamu jika orang lain tersebut nggak kamu kenal. Jangan pernah bukain pintu orang lain jika kamu orang lain itu tidak kenal gitu. Dan itu kata-kata yang gue pegang dari kecil banget. Dan itu terbukti. Waktu itu dia nanyain, si paman brewok ini, di mana rumahmu orang tuamu? Dan gue bilang, "Aduh, aku nggak tahu. Aku baru di Palembang soalnya." Padahal gue di Palembang itu udah 3 tahun di sana. Dari kelas 5 SD. Sekitar 3 tahunan lah. Sekitar 3 tahunan itu gue udah di sana gitu. Jadi otomatis gue tahu dong alamat rumah gue gitu. Tapi gue nggak mau ngasih tahu gitu. Gue beralasan aja, gue bilang, "Aduh, aku lupa om. Aku nggak tahu rumahku di mana. Aku soalnya pokoknya aku bersikeras gimana caranya biar aku tuh nggak bisa ngasih tahu dia alamat rumahku gitu." Sampai dia bilang gini, "Udah pokoknya nggak apa-apa, hari Minggu aja yuk." Itu kan kebetulan hari Jumat ya hari itu ya. Nah dia minta hari Minggu tuh, "Udah hari Minggu aja, hari libur, biar om yang ke rumahmu gitu. Kasih tahu alamatnya. Nanti biar om kesana, biar kita suciin bareng-bareng kalung sama gelang emasnya." Kayak gitu cuy. Nah gue masih bersikeras nih, gue nggak mau ngasih tahu dia. Terus akhirnya dompet sama HP gue kan gue keluarin, set. Terus dia bilang gini, si om-omnya itu, "Tuh lihat kamu dari tadi udah megang HP sama megang dompet, matamu kuning kan jadinya kan, karena kamu sudah terinfeksi tadi, sudah saya kasih kamu yang zat-zat pangestu itu di tangan." Gitu. Gue percaya aja dong, karena gue nggak ngeliat kaca gitu kan. Gue nggak ngeliat, pokoknya gue nggak bisa ngeliat muka gue lah gitu. Apakah bener mata gue kuning atau enggak gitu, gue nggak tahu. Pokoknya intinya dia ngeliatin ke gue gitu, kalau mata gue tuh kuning gitu. Udah gitu, dan akhirnya gue ngasih dong, gue taruh di samping gini HP gue taruh di samping kanan gue sama dompet gue. Dia bilang gini, "Nih dompet gue kan ada 100.000 sama 5.000 tuh. 5.000 dikasih ke gue. Nih 5.000. Dompet sama HP saya pegang dulu. Kamu sekarang sama si bapak topi ini, kamu cari kembang 7 rupa di pasar itu," kata orang brewok itu. Udah gitu kan, nah, aku diam aja kan. Oh ya udah, aku bilang kayak gitu. Udah sama si bapak topi ini nih jalan. Udah jalan ke pasar gitu. Aku bukannya diantar ke pasar loh teman-teman. Gua
bukan diantar ke pasar, tapi gue diantar ke atas jembatan Ampera, naik angkot. Set, yuk ikut om naik angkot. Om yang pakai topi itu nyuruh gue ikut naik angkot sama dia. Naik angkot sampai tengah-tengah jembatan Ampera. Kalian tahu kan tengah-tengah jembatan Ampera? Nah, tengah-tengah jembatan Ampera itu gue diturunin. Dia bilang gini, udah turun aja kamu sini. Cari aja tuh di ini bunganya. Terus aku bingung kan, aku nanya, di mana om nyari bunga kembang 7 rupanya? Ya udah kamu turunnya sini dulu, gitu kata dia. Udah, sudah gitu, gue ditinggal cuy. Pergi dia. Gue panik dong, lu bayangin cuy. Gini ya, gue di tengah-tengah jembatan Ampera, gue nggak bawa apa-apa, cuma bawa uang 5.000, HP gue di sana, tas gue lupa gue bawa tas apa nggak. Pokoknya gue bawa tas. Tas gue tetap bawa dan masih ada buku-bukunya juga. Karena nggak ada barang berharga di situ. Gue bingung, lu bayangin gue di tengah jembatan Ampera, gue mau turun ke kiri salah, ke kanan salah, gue bingung cuy. Dan akhirnya gue memberanikan diri untuk balik lagi ke tempat tadi, di ruko yang sepi tadi. Gue ngelihat orang tersebut itu udah nggak ada lagi cuy. Gue turun jalan jauh dari tengah jembatan Ampera sampai ke bawah. Gue lihat di bawah, orangnya mana ya? Gue bingung gitu kan. Karena dia janji bakal nungguin di sana gitu loh. Gue panik dong. Lu bayangin gue panik. Itu jam 1:30 apa jam 2 gitu. Jam 2 kalau gak salah itu gue panik cuy. Gue bingung kan. Aduh, gimana ya? Soalnya kan udah dikasih tahu nih sama si om itu. Karena gak boleh ngasih tau ke orang lain. Kalau kamu ngasih tau ke orang lain akan jadi bahaya gitu kan. Nah, gue panik gitu maksudnya. Udah gitu gue memberanikan diri. Di situ kebetulan ada warung. Dan akhirnya gue nyamperin ke warung tersebut gitu. Ada ibu-ibu lagi masak nih di warung nih. Gue nanya gini, bu, boleh minjem HP nggak bu? Gue bilang gitu. Karena gue pengen nelpon orang tua gue kan, buat jemput di situ gitu. Karena gue bingung 5.000 nih kalau gue naik angkot ke sana takutnya nggak cukup. Kalau naik bus ngelewatin jembatan Ampera gue juga nggak cukup. Gue takutnya gitu. Makanya gue, yaudahlah, gue tanya sama orang di warung aja gitu. Gue nanya nih sama ibu-ibunya nih, bu, boleh minjem HP nggak bu gitu. Gue dengan muka gue linglung, polos dan udah nggak tau lah, pokoknya pikiran gue udah kemana-mana dah. Pikiran gue tuh cuman ke orang tua gue yang pakai gelang emas, dah itu aja pikiran gue tuh. Gue juga bingung gitu kan. Udah gitu, si ibu-ibunya gini, buat apa dek gitu. Saya mau nelfon orang tua saya bu. Loh ya kenapa? Aduh gimana ya bu ya, gimana ya. Gue udah uring-uringan gitu. Aduh gimana ya. Dan ibunya bilang, udah tenang. Kamu duduk dulu. Gue dibuatin teh sama beliau. Gue dimasakin mie sama beliau. Terus dia bilang kayak gini, udah makan dulu, minum dulu. Kalau udah tenang baru cerita ya. Oke. Akhirnya gue sudah makan, gue sudah minum, udah kenyang lah kasarnya. Gue cerita sama ibunya, bu sebenarnya saya tadi kena masalah. Gue ceritain semua dari awal sampai akhir gue kenapa gue bisa ada di tempat ini gitu. Orang-orang itu udah pada ngerubungin cuy, selalu tahu, mendengerin cerita gue gitu. Langsung mereka mengambil kesimpulan, wah dek kau digendam itu dek. Wah parah kau, memang hati-hati kau kalau di sini kau. Soalnya di sini memang banyak kayak gitu katanya gitu kan. Udah gitu ya aku bingung, ya gimana ya pak? Ya udah hubungin orang tuamu gitu. Dikasih HP kan. Aku SMS orang tuaku. Ji itu ayah ya. Ji, Dode lagi kena musibah tak gituin. Jemput Dode dong di seberang jembatan Ampera. Gue bilang kayak gitu ke orang tua gue. Orang tua gue yang tadinya udah nungguin gue di depan tempat les, terutama ibu gue, itu dia udah panik. Sebelum dia tahu, dia udah punya perasaan gak enak gitu ibu gue. Karena dia berpikir gini, aduh kok si Dode gak keluar-keluar ya dari ininya ya, dari tempat lesnya ya. Kenapa dia ya? Akhirnya ibu gue nanya sama guru les gue. Dan guru les gue menjawab, loh Dode dari tadi gak ada kok masuk ke tempat les, gak ada belajar gitu. Makin panik dong orang tua gue. Setelah itu baru dia dapat kabar dari gue. Akhirnya orang tua gue langsung menuju ke tempat gue. Nyebrang jembatan Ampera, di bawah jembatan Ampera. Akhirnya gue dijemput sama orang tua gue. Gue cuma diem aja. Terus habis itu banyak orang yang nanya-nanyain gue, tadi gimana dek, gini kenapa kok bisa gini-gini, dari mana gini. Pokoknya banyak lah dia tanya-tanya. Karena gue udah cerita panjang kan.
Udah gitu orang tua gue dateng dan dia ngasih uang lah ke warungnya itu sebagai ucapan terima kasih gitu, sebagai uang bensin atau uang rokok lah pokoknya apa gitu. Udah gitu gue udah sedikit tenang dan sedikit lega karena gue udah ngeliat orang tua gue sehat-sehat aja, fine-fine aja gitu kan. Dan waktu itu gue bodohnya adalah, maksudnya polosnya adalah gue berpikir bahwa wah gue dijemput sama orang tua nih, pasti orang tua gue khawatir, pasti orang tua gue nyayangin gue nanti karena dia sedih anaknya hilang, anaknya gini-gini gitu. Ternyata tidak, Bung. Ternyata tidak. Ternyata gue dulu polos banget gitu sampai berpikir seperti itu. Ternyata tidak, orang tua saking paniknya dia marah sama gue di mobil, dimarahin gue habis-habisan. Kenapa kamu ngikut orang gini-gini? Kenapa gini? Ya orang tua wajar lah. Gue sebagai orang tua, kalau misalkan gue jadi orang tua punya anak seperti itu, pasti gue marah, pasti gue panik gitu kan, sedih tapi bercampur marah gitu. Dan itu hal terbodoh yang pernah gue lakukan. Akhirnya gue sampai rumah, kebetulan di situ ada almarhum nenek gue lagi dirawat juga di rumah gue. Dan nggak dikasih tahu lah, kalau dikasih tahu sama ke nenek gue, pasti almarhum nenek gue pasti dia sedih kan, makin menjadi malah sakitnya gitu. Dan setelah itu orang tua gue cerita ke adik gue nih, baru nyampe rumah adik gue lagi main komputer. Terus ayah gue bilang gini, Kak Dodi tadi kena gendam gitu. Adik gue dengan polosnya, abis main game, oh ya udah. Adik gue nggak ada panik-paniknya waktu itu, tapi setelah itu dia panik. Karena dia mungkin lagi fokus sama gamenya ya, gue juga nggak tahu. Waktu itu gue inget banget dia mungkin lagi fokus sama gamenya, dia cuman dengar sekilas, oh gitu. Dah setelah dia selesai main game, baru dia nyari gue tuh, lu kenapa sih gini-gini Kak, lu gini-gini, kok bisa gini-gini? Aku langsung dimarahin cuy. Intinya adalah, kalau kalian bertemu sama orang asing, kalau kalian bertemu sama orang yang tidak kalian kenal, tolong jangan ikutin orang itu, jangan disapa, jangan ditegur, jangan dibalas senyuman. Dan gue pernah nonton satu tips atau pernah baca satu tips, jika ada orang yang ingin menggendam kamu atau menghipnotis kamu, kasarnya ya, kalau ada orang yang menepuk pundak kamu gini, kamu tepuk balik. Kalau kalian gak tepuk balik, mungkin kalian seperti aku ya. Dan bagusnya, nggak ada bagus-bagusnya sih, maksudnya syukurnya adalah gue waktu itu ditepuk tapi gue sadar. Jadi gue bisa terhindar dari kerugian yang lebih besar lah kasarnya, dibandingin orang yang ditepuk langsung gak sadarkan diri kan, tiba-tiba udah hilang aja barangnya, udah hilang lah emasnya, uangnya dan lain-lain gitu. Seperti yang tadi gue bilang, tolong kepada kalian teman-teman yang baik, yang anak-anak dari kecil SD, SMP, SMA sampai sekarang pun, target orang-orang yang melakukan hal buruk seperti itu adalah bukan hanya anak-anak, tetapi gue mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang berpandangan kosong, orang-orang yang dari segi mukanya, mungkin gue dari segi mukanya gampang dihipnotis ya, gue nggak tahu. Ya pokoknya gitu, dari segi mukanya dia kayak pandangannya kosong, terus habis itu kayak plonga-plongo, terus kayak orang yang sok-sokan gitu. Itu target mereka. Dan tidak hanya anak kecil, tapi orang dewasa pasti juga targetnya mereka gitu. Jadi berhati-hatilah dengan orang-orang seperti itu, karena sangat berbahaya, baik dari segi material maupun non material ya. Itu aja cerita dari gua, teman-teman. Terima kasih banget sudah menonton, terima kasih banget sudah enjoy my story ya. Dan pesan gua satu, berhati-hatilah terus sama orang asing, sama orang yang tidak kalian kenal. Dan kalau kalian, mungkin ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, cuman ini bukan beda. Tak kenal maka dihipnotis, anjir. Tak kenal maka digendam. Alright, itu saja. As always, happy Sunday, happy fun day, goodbye and God bless you bro. Bye bye.